kali ini kita akan membahas lagi video-video tentang musika. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan melanjutkan tentang konsep dasar gerak harmonik sederhana. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang getaran dan juga soalnya kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Karena akan ada hubungan yang sangat erat antara getaran dan gelombang di materi gerak harmonik sederhana. Oke, baik. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan juga tombol like-nya di like. Lalu kemudian teman-teman yang ingin menonton kualitas video dengan yang lebih jernih, oke, bisa diatur dengan perubahan kualitas video ke 720 atau ke 360 ya. Sekarang kita langsung ke gelombang. Gelombang ya. Kenapa kita harus bahas tentang gelombang? Karena gelombang ini erat kaitannya dengan getaran. Pernahkah adik-adik melihat gelombang? Pernah ya? Ada gelombang air laut, ya kan? Ada gelombang tali, atau ada gelombang pada pegas. Itu semua adalah contoh-contoh gelombang. Namun apa arti dari gelombang itu sendiri gitu ya? Jadi sebenarnya gelombang itu adalah akibat dari usikan yang diberikan kepada benda. Maksudnya apa nih Kak? Contoh, kalau ada danau itu sifatnya tenang ya. Lalu kita lemparkan sebuah batu kecil ke danau. Apa yang terjadi pada permukaan danau? Yang terjadi pada permukaan danau saat batu menyentuh air danau tersebut, maka akan ada lengkungan-lengkungan pada danau. Nah, inilah yang disebut sebagai gelombang. Kenapa tadi terjadi gelombang? Karena ada usikan. Usikan inilah yang disebut sebagai getaran. Jadi getarannya merambat, karena diusik maka merambatlah dia dalam bentuk gelombang. Jadi definisi dari gelombang itu adalah getaran yang merambat. Ya, bisa dimengerti ya adik-adik sekalian dan juga teman-teman sekalian saya. Jadi hal itu tadi contohnya di danau ya, atau ini contohnya kita buat di tali, gelombang tali. Misalnya ada sebuah benda, terus kita ikatkan tali. Lalu kita tarik ini tali memanjang, lalu kita usik, kita berikan gangguan terhadap tali. Kita gini. Nah, apa yang terjadi pada tali? Yang terjadi pada tali akan membentuk gelombang. Nah, gelombang ini disebut sebagai getaran yang merambat. Nah, ya. Untuk itu kita tuliskan dulu ya definisi dari gelombang. Definisi dari gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Bisa dibaca? Oke, getaran yang merambat, itulah sebabnya kita harus tahu getaran dulu. Karena definisi dari gelombang itu adalah getaran yang merambat. Sedangkan getaran itu sendiri di pertemuan sebelumnya kita definisikan sebagai gerak bolak-balik di titik setimbang. Oke. Jadi kita contohkan di sini adalah gelombang tali. Nah, gelombang tali ini saat digetarkan maka akan membentuk gelombang yang terdiri dari puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah bergantian. Ya kan? Oke. Ini gambaran dari gelombang. Gambaran dari gelombang. Di sini getarannya. Puncak, lembah, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari gelombang. Oke. Ini gambarannya ya. Sekarang kita bahas dulu, kita kupas dulu tentang gelombang. Gelombang tadi contohnya ada banyak. Contoh dari gelombang yang sudah kakak paparkan ada dua ya. Ada gelombang pada tali dan juga ada gelombang pada air. Airnya kita ambil tadi adalah air danau ya. Jadi contoh yang pertama adalah gelombang. Gelombang apa tadi? Gelombang tadi. Ya kan? Bisa dilihat? Yang kedua contohnya adalah gelombang air. Iya, gelombang
Nah, dari sini kita bisa klasifikasikan jenis-jenis gelombang. Yang pertama sekali adalah jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getar. Kemudian yang kedua adalah jenis gelombang berdasarkan medium perantaraannya. Ada yang butuh medium untuk merambat, ada yang tidak butuh medium untuk merambat. Oke? Contohnya kita buat di sini gelombang berdasarkan gelombang di bawah ini bisa dibaca. Oke, di layar bisa gelombang berdasarkan medium perambatannya. Medium perambatannya. Oke, ingat ya. Gelombang itu ada yang butuh medium untuk merambat, ada yang tidak butuh medium untuk merambat. Medium itu alat, ya, alat untuk merambat. Kayak tadi, dia merambat melalui tali. Seperti air tadi, dia merambat melalui air. Berarti ada gelombang yang butuh medium untuk merambat, ada yang tidak butuh medium untuk merambat. Yang tidak butuh medium apa contohnya, Kak? Contohnya adalah gelombang cahaya. Jadi cahaya itu merambat saja, tidak perlu ada media untuk perambatannya. Bukan berarti dia dari udara, bukan. Dia merambat tanpa memerlukan medium. Oke? Yang pertama ada yang disebut sebagai gelombang mekanik. Ya, ya. Gelombang mekanik. Apa arti mekanik? Mekanik itu sendiri kan artinya alat, ya. Berarti gelombang mekanik ini adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Kakak tuliskan di bawah, bisa dilihat Kakak? Bisa ya? Di layar? Iya. Gelombang yang butuh medium. Yang butuh medium dalam perambatannya. Dalam perambatannya. Nah, ini butuh medium ini. Contohnya apa? Contohnya tadi itulah yang kakak jabarkan, gelombang air dan gelombang tali. Nampak ini? Udah nampak? Oke. Yang penting kakak ucapkan tadi ya, gelombang yang medium yang butuh medium dalam perambatannya. Tidak terlihat ini? Yang nomor 2 ada gelombang, selain gelombang mekanik ada disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Berarti di sini elektromagnetik. Nah, elektromagnetik. Berarti sampai di mana, Kak? Yang kelihatan, Kak? Sampai sini. Yang ini nggak kelihatan, yang ini masih. Oke. Gelombang elektromagnetik ini berarti gelombang, ya, yang tidak memerlukan medium. Nah, tidak memerlukan medium dalam apa? Dalam perambatannya. Nah, dalam perambatannya. Contohnya apa ini? Contohnya adalah cahaya. Nah, contohnya adalah gelombang cahaya. Ini merupakan contoh dari gelombang elektromagnetik. Nah, ada lagi yang lebih rinci, itu ada banyak R, I, C, U, X, dan gamma. R, I, C, U, X, dan gamma. R-nya ini apa? R-nya ini adalah radar. Nah, kemudian apa ini? Radio. Kemudian I-nya apa? Inframerah. I-nya ini gelombang inframerah. Kemudian C-nya apa? C-nya itu adalah cahaya tampak. Nah, cahayanya cahaya tampak. Terus apa lagi? Ada U. U itu adalah ultraviolet. Ultraviolet. Ini ya. Kemudian X ini apa? Sinar X. Sinar X masih kelihatan enggak? Masih ya. Kemudian ada sinar gamma. Sinar gammanya masih kelihatan? Enggak lagi. Oke, sinar gamma. R, I, C, U, X, gamma.
Ini contoh dari gelombang elektromagnetik. Perpindahannya pelan aja Kak, nanti goyang layar ya. Oke. Kemudian gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambat. Yang ini kan tadi berdasarkan medium. Sekarang gelombang, kita tuliskan gelombang. Kelihatan? Berdasarkan apa? Arah rambat. Nah, arah rambat dan arah getar. Arah getar. Nah, apa sih beda arah rambat dengan arah getar gitu kan? Kalau arah rambat sama arah getar, gini membedakannya. Contoh ya, tadi ada tali diikat di sana. Terus kita pegang nih tali. Kita rambatnya ke atas 6. Nah, namun kan ke atas berarti atas bawah. Vertikal, horizontal kan? Berarti kalau ke atas bawah itu vertikal. Kita gerakannya ke atas ke bawah. Berarti di garis Y. Namun perambatannya bukan ke atas, namun perambatannya ke kanan. Nah, jadi saat kita getarkan ke atas ini namanya arah getar. Kemudian dia merambat ke kanan. Nah, itulah yang dikatakan dengan arah getar dan arah rambat. Nah, jadi ada dua ya. Gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getar ada dua. Yang pertama ada disebut dengan gelombang transversal. Nah, ini gelombang yang bagaimana Kak? Gelombang transversal ini contohnya tadi adalah gelombang tali dan gelombang air. Nah, gelombang tali dan gelombang air. Tali ini kan kita rambatkan tadi ke kanan, ke atas, ke bawah. Kemudian arah rambatnya ke kanan atau ke kiri. Gitu ya. Baik. Kalau begitu gelombang transversal ini definisinya adalah gelombang yang arah rambat, ingat ya, arah rambat ini tadi, arah getar dulu, kita getarinnya kemana? Berarti usikan yang kita berikan, gangguan yang kita berikan arahnya kemana? Berarti tinjauannya arah getar dulu ya. Gelombang yang arah getarnya sejajar. Sejajar atau tegak lurus? Tegak lurus ya. Arah getarnya tegak lurus. Tegak lurus dengan arah rambatnya. Oke Kak, aku nggak ngerti tegak lurus itu bagaimana. Tadi kan ini kita getarkan atas bawah, berarti itu sungguh Y. Kemudian dia bergetar ke kanan, bukit lembah, bukit lembah, bukit lembah. Berarti ini tadi ke atas nih. Nah, getarannya ke atas. Kemudian rambatannya ke kanan. Nah, ini yang disebut sebagai tegak lurus. Nah, berarti arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Cukup jelas ya adik-adik? Oke, bagi adik-adik yang kurang mengerti boleh komentar dengan komentar yang sopan ya di kolom komentar. Yang kedua, contohnya apa Kak? Contohnya ini. Contohnya gelombang tali. Dan gelombang apa? Sama tadi dengan gelombang air. Kenapa Kak sama dengan gelombang air? Ini danaunya tenang. Kemudian kita kasih batu yang kecil. Tuh, batunya kan kita lemparkan lurus ke bawah. Vertikal kan, berarti disumbu Y. Namun gelombang yang terjadi pada air kan ke kanan gini. Bukan ke bawah gelombangnya, tidak. Yang terjadi ke kanan, berarti tegak lurus. Mengerti ya? Mengerti Pipa? Iya. Kemudian yang kedua ada disebut gelombang longitudinal. Apalagi ini Kak, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu terlebih dahulu kakak kasih contoh ya. Contoh barangnya adalah gelombang pada pegas. Gelombang pada pegas. Gak ada pula pegas di sini. Nanti kita buat prakteknya ya. Ini pegas. Kakak tarik ke kanan, sap, dan ke kiri, sap. Saat kakak tarik ke kanan, maka dia merambatnya ke kanan kan. Saat tarik ke kiri juga merambatnya ke kiri. Kalau kita lepas ini, berarti dia ke sini.
bergerak hanya pada garis X. Berarti ditarik, berarti ini getaran yang kita kasih nih, getarannya ke kanan atau ke kiri. Kemudian rambatannya juga ke kanan sama ke kiri, berarti sejajar berada pada satu sumbu yang sama, yaitu pada sumbu X. Itulah yang disebut sebagai gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal itu adalah gelombang, apa ini kami Pak? Gelombang yang arah, karena ke bawah nggak kelihatan maka kakak kecilkan, arah getarnya sejajar. Ingat ya, kalau sejajar berarti berada pada satu sumbu. Sejajar, gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Kalau kita simbolkan di bawah nggak kelihatan di sini. Kalau kita simbolkan ini berarti arah getarnya sejajar. Ini namanya sejajar ya, Dek, dengan arah rambat. Ini simbol sejajar. Bisa aja kita bikin di sini arah getar sejajar. Ini juga sejajar nih. Ini berarti sumbu X, yang ini sumbu Y. Di matematika dipelajari. Arah rambat. Oke. Kakak rasa video ini sudah sangat jelas. Bagi adik-adik dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Jika menurut kalian video ini bermanfaat dan mudah dipahami, ajak teman kalian sebanyak-banyaknya untuk nonton video ini dengan cara bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis dan sudah like serta komen dan juga subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.